Sahabat semangat, di era modern ini ada beberapa kegiatan kita yang memerlukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up atau MCU. Hal ini diperlukan untuk menunjang kepentingan tertentu seperti melamar pekerjaan atau syarat bepergian ke luar negeri. Namun, pemeriksaan ini kerap dianggap sesuatu yang menakutkan bagi sebagian kalangan. Ada rasa takut tertentu ketika mengetahui penyakit yang ada di tubuh kita. Belum lagi perasaan khawatir tidak bisa melakukan kegiatan yang memakai syarat tes kesehatan ini. Pada akhirnya, berbagai mitos tentang medical check-up pun banyak beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah mitos bahwa dengan mengonsumsi soda susu dapat membersihkan paru-paru. Trik inilah yang kemudian ramai dijadikan cara agar hasil medical check-up sempurna. Masyarakat banyak yang mempercayai bahwa minum soda susu sangat efektif sehingga membantu hasil tes medical check-up berjalan dengan lancar. Persepsi ini terus diamini bahkan sampai sekarang. Walau saat ditanya apa kaitannya, masyarakat akan terdiam seribu bahasa. Padahal informasi sudah sangat banyak dan keterbukaan ilmu pun sudah sangat membantu masyarakat. Dampaknya, kepercayaan mengenai informasi ini telah melekat di benak masyarakat secara turun-temurun, sehingga masyarakat menutup mata akan informasi baru. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tuntutan istitoah kesehatan di tengah sibuknya ragam kepentingan dunia? Di mana kita bisa mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai umat muslim modern? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semangat. Alhamdulillah jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita untuk membincangkan hal yang sedang viral di media sosial. Dan kita akan membincangkannya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita akan membahas yang namanya medical check up ya. Sering dengar kita tapi kita belum paham betul itu apa, dan banyak mitos-mitos yang bertebaran di masyarakat terkait dengan supaya kita mendapat hasil yang baik dari medical check up ini. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan saja dengan narasumber yang berkompeten kali ini ya. Sudah hadir di studio bersama kami ada Dr. Redman Hartoni. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Adita, salam sehat semuanya. Salam sehat kalau dokter ya. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Puasa lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah sakit ditinggal dulu ya, ini kita ngobrol dulu ya. Papa aman. Aman katanya. Kita tadi sudah menyimak bersama dokter informasi pengantar kita ya soal mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang medical check up. Jadi katanya minum susu soda bisa membersihkan paru-paru. Mengingat banyak pemirsa yang mau medical check up dan menginginkan hasil yang terbaik. Jadi banyak trik-triknya katanya gitu. Gimana dokter melihatnya? Bener nggak sih mitos? Apa bener jangan-jangan ini? Baik Mbak Dita, akan saya coba jawab ya. Minum soda campur susu akan membersihkan paru-paru ya? Tentunya hal itu adalah mitos. Wow. Jadi mitos harus digarisbawahi ya. Mitos garis bawah merah. Oke, tetot ya. Itu mitos ya. Ilustrasinya begini. Kalau kita minum soda campur susu, kemudian bisa langsung membersihkan paru-paru, sepertinya itu tidak mungkin. Contohnya, misalnya si calon karyawan menderita penyakit paru-paru tertentu, TBC, misal kita ya. Kemudian dia minum soda campur susu. Tentu itu tidak akan bisa membersihkan paru-parunya secara tiba-tiba. Sedangkan kita ketahui pengobatan TBC aja minimal 6 bulan gitu Mbak Dita. Jadi kan adalah hal yang tidak mungkin atau mustahil kalau orang misalnya minum soda sama susu itu bisa langsung membersihkan paru-paru. Nggak masuk logikanya ya dok ya? Nggak masuk. Bener-bener. Dan belum ada penelitian yang menjelaskan kalau minum soda sama susu itu bisa membersihkan paru-paru. Ya, jadi fit ya Mbak Dita, kita anggap itu adalah mitos. Baik, sahabat semangat, itu adalah mitos ya, dokternya sudah bilang nih. Namun kita melihat lebih umum nih dokter soal medical check up ini. Banyak sekarang sahabat semangat yang melakukan medical check up karena tuntutan instansi nih. Atau syarat untuk bepergian ke luar negeri. Nah, tapi sebenarnya tujuan secara medis, secara umumnya, medical check up itu untuk apa sih dok? Baik, sebelum kita mulai bahas apa kegunaan dari medical check up,
kita mundur sedikit ke sejarah ya Mbak Dita. Baik. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya medical check up itu ya, atau harus medical check up? Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian spesifikasinya Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 yang mengkhususkan tentang medical check up. Jadi medical check up itu ada 3 macam. Yang pertama adalah medical check up prakerja. Kemudian yang kedua adalah medical check up tahunan. Yang terakhir adalah medical check up khusus. Kayak gitu. Nah, apa gunanya medical check up prakerja? Supaya si perusahaan atau pemberi kerja bisa mendapatkan karyawan dengan derajat kesehatan yang optimal. Serta bisa meletakkan si calon karyawan tersebut sesuai dengan job desk-nya. Kayak gitu, jelas ya. Jadi kita bisa mendapatkan karyawan yang dengan derajat kesehatan yang maksimal serta job desk-nya bisa sesuai dengan hasil medical check up-nya. Contoh, misalnya seorang pilot dia melakukan medical check up, tentunya dia tidak boleh buta warna dong. Kayak gitu ya. Soalnya kalau dia mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada di atas pesawat, itu kan banyak sekali gradasi warna untuk pengoperasian pesawatnya. Tombol-tombolnya banyak sekali dan berwarna-warni. Itu kan ada warna biru, ada warna merah, warna kuning. Nah, kalau si pilotnya salah pencet tombol, itu kan akan membahayakan banyak orang. Seperti itu. Gitu Mbak Dita. Kemudian masuk ke medical check up tahunan. Berkala ya? Berkala, betul. Jadi setiap setahun sekali diwajibkan medical check up lagi. Re-medical check up, kayak gitu judulnya ya. Jadi harapannya si karyawan yang sudah kita terima dengan kondisi kesehatan yang baik, optimal, job desk-nya pas, kesehatannya tetap kita bisa pertahankan. Kayak gitu. Jadi dia pertama dengan kondisi tensinya bagus, dia 1 tahun ke depan dia tetap dalam kondisi yang prima atau kondisi tensi yang bagus kayak gitu. Kemudian misalnya dia bekerja di tempat kebisingan yang tinggi, kita medical check up lagi setahun setelahnya, pendengarannya masih utuh, masih oke. Kemudian apabila dia bekerja pada suatu tempat yang mengandung banyak bahan kimia, kita cek spirometri atau cek fungsi paru, 1 tahun ke depannya kondisi kesehatannya masih optimal. Takutnya terpapar selama bekerja. Betul, misalnya dalam perjalanan 1 tahun, kemungkinan ini kita tidak tahu, misalnya alat pelindung dirinya tidak dipakai dengan benar, atau dia tidak mengikuti standar operasional prosedur dengan baik, itu bisa membahayakan si karyawan tersebut. Nah, gitu Mbak Rita. Kemudian ada pemeriksaan medical check up khusus. Yang misalnya ketiga misalnya terjadi kecelakaan pada karyawan. Contohnya kita di rumah sakit ini ya, ada yang tertusuk jarum kayak gitu. Nah, kita harus segera melakukan medical check up kepada si karyawan tersebut. Misalnya kita lakukan pemeriksaan HBsAg untuk menentukan kondisi dia saat ini dia terpapar virus hepatitis apa tidak. Kayak gitu Mbak Rita. Jadi ada tiga jenis medical check up yang umumnya dilakukan. Baik. Kalau berbicara hukumnya bagaimana sih medical check up itu? Apakah wajib, sunnah, atau makruh? Baik Mbak Dita. Di samping puasa ini kita juga berbicara hukum makruh, wajib, sunnah ya. Tapi kalau melihat dari sejarah yang awal sudah kita ungkap dari awal ya Mbak Dita, melihat undang-undang dan Permenaker tadi yang sudah kita jelaskan di awal ya, itu untuk penyedia lapangan kerja itu hukumnya wajib. Iya, wajib ya. Jadi kalau untuk masyarakat umum yang tidak bekerja di bawah instansi tertentu, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dianjurkan. Baik. Sekarang kita masuk ke tahapan medical check up itu ya dok ya. Kita jadi kepo nih, nanti kalau kita medical check up diapain aja ya gitu. Katanya untuk bagian tahap awal kita harus ada informasi-informasi penting yang akan digali oleh dokter. Betul. Nah, itu seperti apa dok? Baik. Akan saya jelaskan sedikit ya tahapan medical check up itu ya Mbak Dita. Yang pertama pastinya kalau kita di bahasa medis namanya anamnesa. Anamnesa itu kita mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terhadap si karyawan atau calon karyawan tersebut. Sehingga kita bisa tahu yang pertama kondisi kesehatannya saat ini seperti apa. Dia lagi ada keluhan apa tidak. Lagi ada perubahan dari bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu maksudnya begini, awalnya dia berat badannya 70, tiba-tiba turun dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini sampai 20 kilo. Tanpa diet ya, tanpa diet. Berarti kita bisa menduga ada suatu kejadian apa di tubuh si karyawan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita bisa menanyakan kondisi
sekarang ini misalnya dia dalam keadaan menstruasi atau tidak. Soalnya itu akan mempengaruhi hasil urin si calon karyawan tersebut. Tentunya ini untuk calon karyawan yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki nggak mungkin tiba-tiba ngaku mens, itu kan aneh ya. Nah, tapi itu kan bisa mempengaruhi hasil ininya. Kemudian kita bisa menanyakan riwayat kesehatan keluarganya Mbak Ita. Misalnya si calon karyawan mempunyai ibu yang punya riwayat diabetes mellitus. Kayak gitu, atau dia mempunyai riwayat hipertensi, kayak gitu. Nah, kita akan coba deteksi dengan hasil pemeriksaan medical check up itu, apakah dia ada punya potensi untuk ke situ juga apa tidak, seperti itu. Kemudian masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mbak Ita. Mulai dari jidat, mata kita lihat apakah ada gangguan ketajaman penglihatan apa tidak. Soalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan ketelitian, matanya tidak boleh minus. Seperti itu. Kemudian untuk telinga, kita juga cek dia gendang telinganya ada yang bolong apa tidak. Kayak gitu. Soalnya itu kan berpengaruh sekali. Misalnya, sayang sekali kita merekrut karyawan, tiba-tiba sampai tempat kerja kita panggil, dianya nggak nengok. Ternyata karyawan tuli. Kayak gitu kan merugikan perusahaan. Seperti itu. Kemudian semuanya mulai dari kepala, dada, sampai ke ujung kaki kita lakukan pemeriksaan. Atau mungkin nanti bisa diarahkan ke pekerjaan lainnya, begitu ya, yang lebih cocok. Ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang namanya Mbak Dita. Nah, pemeriksaan penunjang itu contohnya cek nanti darah. Kita akan bahas usai jeda ya. Nanti ya, belum boleh. Oke. Biar sahabat semangat pada penasaran dulu, dan kita juga akan membahas yang namanya medical check up untuk yang pasangan yang hendak menikah. Iya. Nah, makin penasaran kan ya? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Indonesia harus semangat, Dok. Semangat.